Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Salma Putri dari kelas 12 MIPA 4, nomor presensi 24, asal sekolah SMA Negeri 2 Semarang. Di sini, saya akan membawakan sebuah video terkait peer tutoring siklus hidup sel. Tentu saja, video ini tidak lepas dari bimbingan guru biologi saya, yaitu Bapak Muhammad Ansori. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita akan mulai ke pembahasan kita hari ini, yaitu terkait materi siklus hidup sel. Tapi sebelumnya, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih, kenapa siklus sel itu penting? Dan apa akibatnya jika tubuh kita tidak mengalami siklus sel? Kira-kira teman-teman pada tahu nggak sih? Oke deh. Kita bahas bareng-bareng aja yuk. Sejak kita masih berada dalam kandungan, tentu saja tubuh kita akan terus-menerus mengalami perubahan. Dari yang bentuknya masih antah-berantah, kemudian mengalami perubahan, hingga akhirnya menjadi bentuk manusia yang sempurna. Seperti kita hari ini. Setelah lahir, kita pun terus-menerus tumbuh. Yang dulunya hanya beberapa puluh sentimeter saat dilahirkan, bisa tumbuh sampai lebih dari 1 meter. Saat tubuh mengalami luka pun, sel-sel bekerja untuk menutup luka tersebut. Semua itu tidak akan bisa terjadi seandainya sel yang ada dalam tubuh tidak mengalami perkembangan. Sel-sel terus memproduksi sel baru dengan cara membelah dirinya. Tanpa adanya siklus sel tersebut, manusia tidak akan tumbuh dan luka-luka tidak akan pernah sembuh. Reproduksi pun tidak akan mungkin terjadi. Bahkan, mungkin manusia sudah sejak dahulu kala mengalami kepunahan. Mungkin bukan hanya manusia, bahkan makhluk hidup lainnya pun akan mengalami kepunahan. Itulah kenapa siklus sel itu sangat penting bagi kita. Setelah ini, saya akan memaparkan beberapa hal terkait tentang siklus sel. Jadi, simak baik-baik ya. Selamat menikmati. Oke, yang pertama, mengenal apa itu siklus sel. Teman-teman pada kenal nggak nih sama siklus sel? Dia siapa ya? Aduh, belum kenalan. Nggak gitu. Oke, sederhananya, siklus sel adalah siklus kehidupan sebuah sel. Siklus ini bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan dari sel itu sendiri. Siklus sel diawali dengan pembelahan sebuah sel induk atau mother cell dan diakhiri dengan terbentuk sel anak atau daughter cells atau bisa juga dengan kematian sel. Kemudian tahapan siklus sel. Sebelum siklus dimulai, ada syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sel. Sel tersebut haruslah tumbuh, menyalin DNA-nya, dan membagi dirinya menjadi 2. Tahapan siklus sel dibagi menjadi 2 fase utama, yakni interfase dan juga mitosis. Pada fase interfase, terjadi pertumbuhan sel dan penyalinan DNA. Sedangkan pada fase mitosis, terjadilah pembagian sel jadi 2 dan dibagilah sitoplasmanya, lalu terbentuk 2 buah sel hasil pembelahan tadi. Baik, sekarang kita akan masuk ke interfase dan mitosis. Yang pertama, interfase. Sebelum sel mengalami pembelahan, sel mengalami masa interfase. Interfase bukanlah fase istirahat ya teman-teman, tetapi fase ketika sel mengumpulkan energi untuk tumbuh, menyalin atau replikasi DNA, menghasilkan protein, dan membentuk organel sel dalam sitoplasma. Di dalamnya ada fase-fase yang harus dilewati sebagaimana digambarkan pada layar ini. Yang pertama adalah fase G1,
Di dalam fase yang juga dikenal dengan gap pertama ini, sel tumbuh membesar, organel disalin, dan terbentuk dinding molekuler. Kemudian ada fase S. Pada fase ini, sel mensintesiskan salinan DNA dalam nukleusnya. Sel juga menduplikat struktur pengorganisasian mikrotubulus yang dinamai sentrosom. Sentrosom ini membantu memisahkan DNA selama fase M nantinya. Fase G2. Fase ini ditandai dengan makin besarnya sel. Pada fase ini juga terbentuklah protein serta organel. Setelah semua beres, fase mitosis pun siap dimulai. Oke, sekarang kita lanjut ke fase mitosis. Sepanjang terjadinya fase ini, sel membagi DNA dan sitoplasma yang sebelumnya telah disalin menjadi dua bagian dan membelah dirinya. Di dalam fase mitosis ini, ada 4 tahapan yang terjadi. Tahapan tersebut diawali dengan profase, metafase, anafase, dan diakhiri dengan telofase. Setelah semua proses berakhir, sel-sel yang baru terbentuk tadi akan memulai siklus barunya sendiri. Siklus sama dengan siklus yang dialami oleh induk sel mereka. Begitupun seterusnya, sampai akhirnya makhluk hidup bersangkutan mengalami kematian. Pada saat itulah, siklus sel juga akan menemui akhirnya. Oke, kita lanjut. Di awal, udah saya bahas ya, mengenai siklus sel ini penting bagi kita. Nah, sekarang saya mau ringkasin buat kalian. Tujuannya buat apa sih siklus sel itu? Oke, kita bahas saja. Tujuan yang pertama yaitu untuk reproduksi. Ini adalah tujuan yang sangat penting buat menjaga kelestarian makhluk hidup. Jadi, sel-sel yang berkaitan dengan sistem reproduksi akan mengalami pembelahan secara meiosis untuk makhluk hidup yang berkembang biak secara seksual dan mitosis untuk yang aseksual. Kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ingat, tumbuh dan berkembang itu beda ya teman-teman. Sel yang tumbuh berarti dia membelah diri untuk jadi lebih banyak, sedangkan berkembang berarti sel tersebut yang sebelumnya bertugas apa, mengalami perkembangan ke tugas yang lainnya. Misal, sel yang bertransformasi menjadi sel neuron dan sel epitel. Kemudian yang ketiga, perbaikan dan regenerasi. Di saat kita tertidur lelap pada malam hari, sel-sel yang ada dalam tubuh sibuk memperbaiki diri dan bergenerasi loh. Itulah mengapa kita nggak disarankan buat begadang. Karena kalau begadang itu bisa membuat regenerasi sel ditunda. Nah, begitulah siklus yang dialami sel di dalam tubuh kita dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Binatang, tanaman, manusia, semua pun mengalaminya. Hanya saja, mungkin memang susah untuk disaksikan karena ukuran sel yang sebegitu mungilnya, sehingga sulit untuk dilihat menggunakan mata telanjang. Nah, gitulah. Segitu dulu ya teman-teman terkait pembahasan kita hari ini. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, berikut tadi merupakan pembahasan saya terkait siklus hidup sel. Sebelum saya tutup video ini, saya mau minta maaf kepada teman-teman jika video ini punya banyak kekurangan maupun jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya mau pesan juga pada teman-teman, di tengah pandemi ini, saya harap teman-teman bisa terus menjaga kesehatan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.